أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita sholat berjamaah dan kita lanjutkan Rabu siang ini melanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat. Saya masih melanjutkan apa yang saya sampaikan Rabu yang lalu. Allah disebut Al-Qadir, Al-Qadir, Wal-Muqtadir. Allah Maha Kuasa. Kuasa mengatur segalanya, kuasa membentuk segalanya, kuasa mencipta segalanya, termasuk kuasa menentukan ukuran-ukuran segalanya. Teman sekalian, saya lanjutkan bicara tentang qadar. Dalam satu hadis yang pernah saya baca, Allah SWT pertama kali menciptakan pena. Dan pena diperintahkan Allah menulis segalanya. Kemudian pena menulis segalanya, apa saja dan peristiwa apa saja. Itu sebelum Allah menciptakan alam dan seisinya. Jadi penanya Allah itu menulis tentang manusia sebelum Allah menciptakan manusia, menulis tentang hewan sebelum Allah menciptakan hewan, menulis tumbuh-tumbuhan sebelum Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita manusia itu mengetahui qadar-qadarnya Allah yang ditulis penanya Allah, yang kemudian disimpan dalam kitab Lauh Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Itu manusia belum tahu atau tidak tahu qadarnya kalau belum terjadi. Taunya kalau sudah terjadi. Tadi sebelum kita sholat jamaah, kita belum bisa memastikan nanti di masjid itu sholat duhur saya soft baris berapa, soft sebelah mana, kanan kiri saya siapa. Kita belum bisa menentukan tadi. Dan sekarang ini bisa nggak kita memastikan ketika kita kembali ke fakultas masing-masing, ketika masuk pintu gerbang atau pintu fakultas, bisa nggak sekarang ditentukan ketika masuk di pintu itu jam berapa, menit berapa, detik berapa? Itu tidak bisa karena ini belum terjadi. Maka jemaah sekalian, dalam kajian qadar yang namanya kenyataan itu adalah tulisan terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Tulisan apapun tentang nasib kita, tentang siapapun apapun. Maka jemaah sekalian, menerima kenyataan qadar Allah itu menjadi bagian dari kriteria keimanan kita, kesempurnaan keimanan kita. Iman kepada takdir Allah, qadar Allah itu merupakan poros tauhid. Poros tauhid. Jadi ini sangat penting. Artinya apa? Menjadi bagian sangat-sangat pokok di dalam akidah tauhid kita, iman kepada qadar. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Bagaimana dengan ikhtiar manusia?
Kita akan dipinjami Allah mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, mulut untuk bicara, makan, minum, telinga untuk mendengar, tangan itu bisa untuk macam-macam, untuk menulis, membawa, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya memang kita bisa berikhtiar, tapi kemampuan kita berikhtiar itu karena dimampukan oleh Allah. Kita itu bisa berjalan karena Allah yang menciptakan kaki kita. Kita itu bisa bicara, bisa makan minum karena Allah yang ciptakan mulut, gigi, lidah kita. Kita itu bisa mendengar apapun karena Allah itu yang menciptakan telinga kita. Tidak. Sering saya menangkap ada kesalahpahaman kalau kita ngaji kodok-kodok. Kesalahpahamannya itu begini. Ada dua sisi, yang satu sisi ikhtiar manusia, yang satu sisi takdirnya Allah. Kemudian dua hal itu dianggapnya kotaknya lain-lain dan berpisah. Jadi kalau kita sudah bicara takdir itu urusannya Allah, kita nggak bisa ikut campur manusia. Sementara kalau kita bicara ikhtiar atau usaha, itu adalah ya manusia. Kemudian kita nggak hubungkannya dengan Allah. Nah kalau dua hal itu menjadi dua hal yang beda kotaknya, tidak ada hubungannya, ini satu kesalahan. Karena ikhtiar manusia itu menjadi bagian dari qada-qadarnya Allah. Jadi jangan mentang-mentang manusia berkuasa segalanya, ingin nyaingi Gusti Allah, naudzubillah, madan-madani Gusti Allah, naudzubillah. Manusia itu bisa berikhtiar karena dibisakan, dimampukan oleh Allah. Teman sekalian, saya lanjutkan sedikit tentang hikmah. Hikmah, manfaat yang kita ambil dengan iman kita kepada qada qadar. Allah itu Al-Qadir, Muqtadir. Yang pertama, iman kepada takdir atau qada qadarnya Allah itu agar kita manusia lebih termotivasi untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah sebaik mungkin, serta lebih menyandarkan diri kita kepada Allah, bukan mengandalkan otak kita, mengandalkan pikiran kita, ilmu kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, manfaatnya adalah agar kita manusia sebagai hamba Allah mempunyai kesabaran yang sempurna, keridhaan yang baik atas ketentuannya Allah. Apa itu qadar yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, semuanya harus siap kita terima. Itulah kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setelah ini iman ini menyelamatkan hati kita dari penyakit hati. Karena penyakit hati itu dendam, rakus, serakah, dan sebagainya. Dalam bentuk apapun kenyataan itu semua qada-qadarnya Allah, tidak lepas dari qada-qadarnya. Namun demikian jemaah sekalian, Allah menentukan semua qada-qadarnya itu, dan kemudian Allah memberikan tuntunan. Ini qada-qadar yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Kemudian ulama merumuskan makna, ini yang wajib, ini yang haram, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang mubah. Itu rumusannya ulama. Selanjutnya manfaat berikutnya adalah menguatkan tekad kehendak manusia kita semua untuk selalu terdorong berbuat baik, berupaya meraih kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan. Ya. Jadi ingat pesannya Habib Hasan, jangan maksiat, jangan maksiat. Itu mendorong untuk itu. Selalu beribadah, berbuat baik, jangan maksiat. Terakhir jemaah sekalian,
Manfaatnya adalah agar setiap kita manusia hamba Allah ini menggantungkan harapan kepada Allah semata saja. Only to Allah we depend on. Senantiasa mohon kepada Allah, giat berdoa kepada Allah. Ini karena kita meyakini bahwa segala urusan itu berada di tangan Allah. Oh, buat seperti itu ya? Mahasiswa belajar, proses belajar mengajar, kemudian ujian, nanti lulus atau enggak dan sebagainya, semua itu dalam aturannya Allah. Allah menciptakan ini jalan-jalan menuju lulus, ini jalan-jalan menuju tidak lulus. Kalau lulusnya ibaratnya angka 1 sampai 100, itu Allah nyiapkan jalan 100 jalan. Kalau ketemunya kita jalannya 60 itu masih C, ini belum lulus itu. Kita mahasiswa Unisula itu sering saya sebutkan, sampaikan ke mahasiswa supaya kalau nilai itu kalau bisa minimal B. Jadi B itu hukumnya wajib. Untuk nilai C, D, E hukumnya haram. Kita haramkan nilai untuk kita itu. Nilai C, D, E itu hukumnya haram. Maka B menjadi wajib, maka minimal B. Kalau AB mau wajib juga boleh. Tapi kalau A itu susah untuk wajib, maka A itu cukup sunnah muakkadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.